Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat takwa sehingga kita masih bisa mendengarkan kultum singkat pada hari ini. Salawat berserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita diangkat dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan cuma takwa yang hanya diucapkan di bibir saja, melainkan takwa yang dinyatakan dalam ucapan dan perbuatan. Takwa merupakan segala ucapan dan perbuatan kita yang berpegang dan berlandaskan kepada apa yang telah disyariatkan Allah kepada agama yang lurus, agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Kita semua tentu menyadari bahwa betapapun giatnya usaha kita untuk memenuhi amalan-amalan agama, tentu masih terdapat kekurangan dalam diri kita masing-masing. Dari sekian banyak perintah-perintah agama, tentu masih ada beberapa bagian yang belum kita penuhi, apalagi larangan-larangannya. Tentu masih sangat banyak terdapat kesalahan yang harus kita perbaiki dan kita kejar terus kekurangan kita. Namun kita jangan lupa bahwa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khoto'a wa khairi khoto'ina tawabun." Yang artinya setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Kaum muslimin yang berbahagia, taubat merupakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan penyesalan di hati terhadap dosa yang telah dilakukan dengan cara meninggalkan dosa tersebut dan disertai niat tidak akan mengulangi kembali dosa tersebut. Jikalau dosa tersebut berhubungan dengan manusia, maka mereka wajib meminta maaf kepadanya dan mengembalikan harta benda yang dianiaya atau minta halalnya. Memang, kata-kata taubat terdengar sangat simpel, enak didengar, mudah diucapkan, namun tidak semudah itu pada hakikatnya. Karena taubat diperlukan tindakan nyata sebagai realisasinya. Maka sangat kurang bijaksana dan ceroboh sekali manakala seseorang mengaku bertobat kepada Allah namun ia masih melakukan dosa tersebut, dan sangat memalukan sekali manakala seseorang beristighfar memohon ampun kepada Allah namun di hatinya masih ingin berniat untuk kembali mengulangi dosa tersebut. Hal demikian oleh seorang wali yang bernama Robiah Al-Adawiyah disebut sebagai tobatnya orang-orang pendusta, dan tobat tersebut tidak akan diterima. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa datangnya ajal tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mati datangnya tak terduga-duga. Bisa saja mati menimpa kepada seseorang yang masih muda belia. Bahkan tidak sedikit orang yang tadi paginya masih dalam keadaan sehat, di siang harinya bisa mati mendadak. Dan apabila seseorang telah sampai pada batas ajalnya, maka ia tidak dapat memundurkannya bahkan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat menemui ajal,
Maka apabila telah datang ajalnya, maka ia tidak dapat memundurkannya bahkan sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Oleh karena itu, celakalah bagi orang-orang yang suka menunda taubat dengan mengatakan, besok aku akan bertobat, seolah-olah mereka tahu persis bahwa besok ia belum mati. Padahal tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui datangnya ajal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, penundaan taubat merupakan kekeliruan yang amat besar. Sebab orang yang menunda taubat berarti mereka beranggapan bahwa dosa mereka masih relatif sedikit, sehingga mereka masih ingin memperbanyak dosanya, atau bahkan mereka merasa bahwa dirinya tidak berdosa, jadi mereka enggan untuk bertobat. Anggapan seperti itu merupakan sebuah penyakit yang amat sangat berbahaya. Sebab bagaimana mungkin orang mau bertobat jika ia merasa bahwa dirinya tidak berdosa? Jadi, seseorang dapat bertobat apabila ia telah mengakui terhadap kekeliruannya. Sebagaimana dikatakan, wahai orang yang berdosa dan menghitung kesalahannya, janganlah engkau lupa dosamu dan ingatlah yang telah berlalu dari dosa itu, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mati. Dan berhentilah wahai orang yang durhaka, serta akuilah dosamu jika memang engkau mengakui. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita mengakui terhadap kesalahan-kesalahan kita, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kita bersungguh-sungguh dalam melakukan bertobat. Kita berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali dosa tersebut. Dan kita ganti amalan-amalan yang salah, kita ganti perbuatan-perbuatan yang salah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fama tabakin ba'di dzalmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubat itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 39. Adapun ciri-ciri seseorang yang telah bertobat, yang pertama, menahan lidahnya dari sesuatu yang tidak berguna dan dari mengumpat, memfitnah, dan dusta. Yang kedua, sudah tidak di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa iri dan dengki dan permusuhan di antara manusia. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kawan-kawan yang jahat dan tidak mempergaulinya. Yang terakhir, mempersiapkan bekal yang akan dibawa sesudah mati, memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi yang mendengarnya. Amin, Allahumma amin. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.